Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam renungan khotbah ulang tahun. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya rindu mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang hari ini merayakan ulang tahun baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Renungan ini kiranya memberkati kita. Saya ambil renungan ulang tahun ini atau khotbah ulang tahun ini dari Mazmur 90 ayat yang ke-12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi saudara-saudara, saya ulangi lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga hati kami atau hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau menurut saya dari ayat 12 dari Mazmur 90, sebenarnya yang menjadi tujuan dari sang penulis, dia tidak sedang bicara sesuatu yang penting, itu bicara tentang umur yang panjang atau umur yang pendek. Karena itu dia mengatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi hari-hari yang dia hitung itu punya tujuan, yaitu menjadi bijaksana. Jadi kesimpulan saya, ulang tahun itu bukan bicara tentang berapa umur saudara, pendek atau umurnya saudara, tetapi pendek dan panjangnya umur saudara, tapi ini bicara tentang ketika saudara ditambahkan Tuhan umur, yang menjadi tujuan Tuhan adalah kita menjadi lebih bijaksana. Jadi renungan ini begini, kalau saudara merayakan ulang tahun, tapi Anda hanya menghitung, oh sekarang saya umur 50, sekarang saya 29, sekarang saya 30, lalu saudara bikin pesta, syukuran dan sebagainya, tidak salah. Tetapi penulis mengatakan tujuan dari Tuhan kasih kita hitung, oh sekarang saya sudah umur 60, itu dia katakan begini, supaya kamu jadi lebih bijaksana. Jadi tujuan Tuhan tambah umur panjang itu bukan supaya kita bisa bangga mengatakan, oh sekarang saya 80 tahun. Bukan. Ada banyak orang umur 80 tahun, tapi sifatnya kekanak-kanakan. Berarti yang menjadi tujuan bukan umur panjang atau umur pendek, tetapi yang menjadi tujuan ketika engkau bertambah ulang tahun, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Firman Tuhan punya maksud, yaitu saudara dan saya makin bijaksana. Nah, jawaban saya, kenapa harus bijaksana, saudara-saudara? Karena Alkitab mengatakan begini, saudara, dalam ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami akan melayang lenyap. Jadi alasan kita makin bijaksana karena Alkitab mengatakan kita punya umur ini paling hanya 70 sampai 80. Apa artinya? Kalau saudara tidak bijaksana menjalani hidup ini, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia katakan hidup kita ini hanya 70-80. Apa artinya? Dibanding orang-orang di perjanjian lama, mereka hidup sampai 800 tahun. Berarti satu, hidup kita harus bijaksana karena hidup ini singkat dan pendek. Kalau hidup ini singkat dan pendek, sayang kalau kita tidak isi dengan hal-hal yang luar biasa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, dia katakan begini, kenapa hidup ini harus bijaksana? Karena kalaupun kita tambah umur menjadi 80, lihat ini baik-baik, tidak mendapatkan keuntungan waktu kita dapat umur panjang. Dia katakan begini, justru kebanggaannya adalah kesukaran. Jadi kalau saudara-saudara tidak bijak menjalani hidup ini dengan baik di umur-umur yang masih ada, maka jangan heran kalau Tuhan berkata begini, tujuan Tuhan bukan ditambah umurnya, tapi tujuan makin bijaksana. Saya kasih contoh. Kenapa? Karena Alkitab bilang tambah umur tambah sengsara. Menurut Alkitab bilang kalau 70 naik ke 80 yang ada adalah penderitaan dan kesengsaraan. Apa artinya? Kalau hidupmu tidak bijaksana, misalnya begini, saudara tidak atur hidup saudara di masa muda sehat, baik, maka masa tua saudara akan hidup dengan penderitaan, dengan sakit penyakit. Itu contoh yang baik. Jadi tujuan Tuhan memberi kita ulang tahun bukan sekedar memberi kita sehat, tapi menjadi bijaksana. Supaya apa? Supaya di hari tua kita menikmati kehidupan yang indah. Contoh lagi, kalau saudara malas-malas di masa muda, maka saudara di masa tua akan sukar. Jadi kalau begitu yang menjadi tujuan Tuhan tambah umur, sekali lagi bukan di umurnya, tapi makin bijaksana. Lalu dikatakan begini, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara-saudara, kenapa hidup ini harus bijaksana? Sampai-sampai dia mengatakan, ajar aku menghitung hari-hari supaya kami bijaksana. Jadi tujuannya bijaksana, bukan menghitung harinya. Itu artinya begini, karena hidup kita ini saat-saat akan pergi lenyap dari dunia ini. Tidak semua orang, manusia tidak bisa hidup dalam kekekalan di dunia ini.
menyadari bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan, maka hidup kita yang akan melayang ini, hidup kita yang akan berakhir ini, isilah dengan hidup yang bijaksana. Nah, persoalannya bagaimana supaya kita bisa hidup bijaksana? Kembali pada ayat tadi, dia bilang untuk bisa jadi bijaksana yang menjadi tujuan Tuhan ketika Tuhan menambahkan umur adalah, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa bijaksana? Sederhana, dia bilang begini, ajar kami menghitung hari-hari. Jadi kita bolak-balik nih. Tadi dikatakan, tujuan Tuhan bukan tambah umur, karena tambah umur hanya menimbulkan penderitaan. Di dalam ayat 10 tadi, makin tambah umur, tambah 80, yang ada adalah kesengsaraan dan penderitaan. Maka kita harus balik. Bagaimana supaya bijaksana? Alkitab mengatakan, hitung hari-hari. Nah, sekarang kita balik. Apa yang dimaksudkan hitung hari-hari? Kalau saudara mendengar kata menghitung, saya hapus dulu hari-hari. Menghitung, kita akan ingat satu pelajaran di sekolah yang namanya matematika. Di dalam matematika itu ada beberapa hal, yaitu yang ada adalah tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi ketika saya renung, bagaimana saya bisa hitung hidup ini, hitung waktu ini, hitung umur ini, sehingga saya bisa menjadi bijaksana. Maka rahasianya satu, dia bilang hitung. Hitung dengan cara apa? Pertama, hitung dengan rumus tambah. Artinya apa, saudara-saudara? Hidup ini ketika Tuhan kasih kita tambah umur, maka hidup kita juga harus makin memiliki nilai tambah. Nilai tambah dalam hal apa? Nilai tambah pertama dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dalam Matius 22. Sekali lagi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi maksud saya adalah, kalau kita mau hitung supaya hidup kita jadi bijaksana, hitunglah dengan pertama, dengan rumus pertama, tambah. Artinya makin tambah umur, tambah cinta pada Tuhan, tambah cinta pada keluarga, tambah cinta pada orang-orang yang dekat dengan hidup kita. Kiranya itu menjadi renungan kita. Tambah apa lagi? Tambah menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Alkitab mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tambah apa? Tambah setia beribadah, saudara. Alkitab mengatakan dalam Ibrani, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain, tapi semakin giat. Artinya tambah giat untuk semakin beribadah kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa saudara tambahkan. Mungkin tambah apa lagi? Tambah suka berdoa, tambah suka melayani Tuhan, tambah suka baca firman Tuhan. Banyak kita bisa tambahkan. Jadi poin pertama, bagaimana kita bisa menjadi bijaksana? Pertama, hitung dengan rumus tambah. Supaya kita makin hari makin tambah mengasihi Tuhan, tambah hari tambah cinta Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, rumus kedua untuk kita bisa menjadi bijaksana, yaitu menghitung dengan rumus kedua, yaitu rumus kurang. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Jadi saudara-saudara, Yesus harus makin tambah besar dan kita makin kecil. Sebagai seorang hamba Tuhan, kadang-kadang ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita ambil bagiannya Tuhan, yaitu kebesaran Tuhan. Ketika orang berkata, saya diberkati dengan khotbah, saudara, ketika orang berkata, wow, luar biasa pelayananmu, kadang-kadang kita mengambil, mencuri kemuliaan Tuhan dan menempatkan pada diri kita. Kita lupa bahwa kalaupun kita bisa melayani itu semua karena Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudara, Yohanes mengingatkan, sebagai seorang yang pada waktu itu dianggap besar, Yohanes Pembaptis atau Yohanes murid Yesus pun, mereka adalah orang-orang yang mencintai Yesus. Dan saya mau bilang kepada kita sekalian, Alkitab mengatakan, Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 30, iya, maksudnya Tuhan harus makin besar, tapi kita harus makin kecil. Artinya kita harus makin kurang-kurang. Saudara-saudara, bukan hanya itu, saudara, kita harus makin kurang. Bertambahnya umur, kita harus ada kurang-kurangnya. Kurang apa? Kurangi dosa-dosa kita, kurangi hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, terus sampai semuanya itu lenyap dari hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kali. Rumus ketiga untuk bisa menghitung hari-hari supaya kita bijaksana adalah, rumus ketiga adalah kali. Saudara-saudara, kali, jadi ada tambah, kurang, dan kali-kali. Saudara-saudara, kali ini saya sebut sebagai lipat kali ganda. Kita sering mendengarkan, kamu harus melipat kali gandakan talentamu. Dalam Matius 25 ayat 16, dikatakan begini, segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu
lalu beroleh laba 5 talenta, jadi menjadi 10 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara-saudara, dan di dalam ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Saudara-saudara, ini yang saya tadi bilang bahwa hidup harus dilipat gandakan. Hidup ini harus dilipat gandakan. Dalam contoh Matius 25, seorang tuan mau pergi keluar kota atau pergi ke negeri yang jauh, dia bagi beberapa talenta. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dan ada yang dapat 1. 5 mengembangkan talentanya menjadi 10, 2 melipat gandakannya menjadi 4, dan 1 sayang dia menyembunyikannya. Apa artinya? Saudara-saudara, hidup yang bijaksana adalah hidup yang selalu melipat gandakan apa yang Tuhan kasih dalam hidup ini. Seperti saya misalnya, sebagai seorang hamba Tuhan yang Tuhan kasih karunia untuk bisa melayani, berkhotbah, saya harus mengembangkan talenta saya. Salah satu yang saya sadar yang saya miliki adalah 1, saya Tuhan kasih bisa bernyanyi. Yang kedua, saya bisa berkhotbah. Nah, apa artinya? Bahwa setiap talenta yang Tuhan kasih kepada saya tidak bisa sembunyi, apalagi menimbun atau menanamnya di dalam tanah. Saya harus mengembangkannya. Kalau dulu mungkin saya berkhotbah, asal-asal saya berkhotbah, maka sekarang saya harus melipat gandakan. Saya bisa berkhotbah dengan baik. Yang dulu, saudara-saudara, saya membiarkan talenta saya menjadi mati dan tidak digunakan dengan baik. Sekarang saya harus melipat gandakannya. Begini, saudara, setiap kita diberi talenta yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin tidak punya talenta berkhotbah, tapi dia bisa masak atau membuat menu-menu masakan yang enak. Pertama, dia harus kembangkan. Kenapa? Karena dengan dia mengembangkan, dia mengembangkan usaha untuk menolong siapa? Untuk menolong keluarga, dirinya sendiri, dan mungkin pekerjaan Tuhan. Nah, kalau saudara tidak mengembangkan, bagaimana Tuhan mau memberkati? Jadi, bertambahnya umur, bertambah kita lipat gandakan semua yang Tuhan kasih dalam hidup ini. Kalau Tuhan kasih saudara harta, itu tidak berarti saudara harus menghabiskannya, tapi saudara harus pakai itu untuk dilipat gandakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang saya mau sampaikan adalah ini, saudara. Alkitab mengatakan karena setiap orang mempunyai keadaan kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripada dia. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang yang tidak melipat gandakan apa yang Tuhan kasih dalam hidupnya, talenta atau skill atau kemampuan apapun yang ada di dalam saudara, ingat, bukan hanya itu akan berdampak pada diri kita, tapi saudara-saudara, setiap apa yang Tuhan kasih, kalau kita tidak lipat gandakan, maka yang tadi saya bilang rumus sekali itu, maka saudara-saudara satu waktu Tuhan akan meminta jawabannya dari kita. Dan yang terakhir, rumus untuk bisa bijaksana adalah, selalu tadi adalah tambah, kurang, dan juga yang ketiga adalah bagi, maka yang terakhir adalah bagi. Saudara-saudara, apa yang saya maksudkan dengan bagi, rumus bagi ini? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Amsal 11 ayat 24-26 dikatakan, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum, siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tapi berkat turun. Kalau saudara baca di sini, berkat turun di atas kepala yang menjual gandum. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan dan ia akan membalas perbuatannya itu. Dan Amsal 22 ayat 9 mengatakan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Filipi 1 ayat 22 mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi kesimpulan saya, poin yang terakhir, hidup yang menjadi bijaksana ketika Tuhan menambahkan umur adalah harus bisa berbagi hidup ini. Setiap kita memiliki kelebihan, setiap kita memiliki apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini, teruslah berbagi. Saya sendiri berbagi lewat firman Tuhan. Saya bisa berbagi dengan apa yang saya punya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saudara punya apa yang bisa saudara berbagi kepada orang lain. Semua untuk tujuan memuliakan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, hidup ini bukan bicara seberapa banyak umur saudara,
tapi seberapa bijaksananya kita menjalani hidup ini. Selamat ulang tahun Tuhan.